Perkenalkan, nama saya Nita Sulistiawati dengan NIM 22220003, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Bojonegoro. Dan perkenalkan rekan saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mariam Kuratun Nisa, NIM 22220036, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Bojonegoro. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi landasan hukum demokrasi Pancasila. Yuk simak videonya. Ada yang tahu apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasar pada asas kekeluargaan dan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Secara singkat, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menerapkan demokrasi Pancasila, tentu saja ada landasan hukum yang dipakai. Landasan hukum berfungsi sebagai landasan yang memperkokoh status demokrasi Pancasila dalam sistem politik Indonesia. Dan secara hukum, penerapan demokrasi Pancasila merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Secara lebih rinci, berikut landasan dari hukum demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa menjadi landasan dari hukum demokrasi Pancasila karena proklamasi berarti penting bagi rakyat Indonesia. Proklamasi ini juga menjadi wujud bahwa perjuangan rakyat telah membawa bangsa Indonesia ke babak baru kehidupan, di mana Indonesia sebagai negara baru akan memiliki tatanan hukum yang baru. Hal itulah yang menginspirasi akan penerapan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, tentu saja yang bersifat Pancasila. Landasan hukum yang kedua yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden mengeluarkan dekrit di mana isinya menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar sementara tidak lagi berlaku dan Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi utama negara Indonesia yang membawa dasar-dasar dalam penerapan demokrasi Pancasila. Disinilah peran penting dekrit presiden sebagai landasan hukum demokrasi Pancasila. Selanjutnya, untuk landasan hukum yang ketiga yaitu Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Supersemar mengembalikan tatanan pemerintah Indonesia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dari hukum demokrasi Pancasila. Landasan hukum yang keempat yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat, telah jelas disebutkan bahwa landasan dari hukum demokrasi Pancasila menitik beratkan pada jalannya demokrasi yang berlandas pada nilai kerakyatan yang dikandung oleh Pancasila. Landasan hukum demokrasi Pancasila yang kelima yaitu Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan dari hukum demokrasi Pancasila juga tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Ayat 2 yang berisi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sekali lagi, konstitusi negara ini menjunjung tinggi nilai kerakyatan dalam sistem politik.
Untuk landasan demokrasi yang keenam yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa rakyat atau warga negara mempunyai kebebasan untuk berkumpul, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat baik dengan tulisan, lisan, ataupun bentuk yang lain. Selanjutnya yaitu landasan demokrasi Pancasila yang ketujuh, pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tidak seperti pada masa kolonialisme bangsa asing saat rakyat harus melakukan pertemuan dengan sembunyi-sembunyi, bahkan tidak berani menyuarakan aspirasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan mengacu pada landasan dari hukum demokrasi Pancasila, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, masa setelah 78 tahun Indonesia merdeka. Akan tetapi, dalam perjalanannya, demokrasi di Indonesia juga mengalami perubahan dan perkembangan. Baik, itulah penjabaran dari kami mengenai landasan hukum demokrasi Pancasila. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.